Cara mengatur rasa dengan zikir pernafasan, raka sukma nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan membahas tentang rasa. Rasa dalam bahasa Arab adalah dzauq. Dzauq adalah rasa. Sebenarnya yang mampu merasakan sakit dan nikmat atau kesehatan, ada rasa sakit, nyeri, pusing, mual, kemudian rasa bahagia, rasa ketakutan, rasa was-was, rasa cemas, rasa berdebar-debar, rasa asin, rasa pahit, dan semuanya. Itu sebenarnya yang mampu mendeteksi raga, ataukah sukma, ataukah nyawa. Coba dijawab. Bagi yang mendengar video ini dijawab. Yang mampu merasakan semua keadaan itu. Ada rasa pahit, ada rasa manis, asin, bahkan ada rasa nyeri. Tubuh kita kalau seandainya luka atau ada yang sakit, kemudian sakit sekali, cekot-cekot. Kemudian hati kita terkadang debar-debar, rasa senang, bahagia, rasa tentram begitu. Tiba-tiba berubah menjadi rasa ketakutan, was-was, dan seterusnya. Kira-kira yang mampu merasakan semua itu raga, ataukah sukma, ataukah nyawa? Coba direnungkan. Inilah pelajaran kita untuk mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka sungguh dia akan mengenali Tuhannya. Sekarang kenalilah rasa. Coba kita perhatikan mulai dari ujung kaki kita hingga ujung kepala. Seandainya ada yang luka atau ada yang merasa nyeri atau sakit, sebenarnya kalau seandainya sukma melayang dari tubuh, apalagi nyawa juga melayang, maka sebenarnya tubuh tersebut tidak ada efeknya. Contohnya begini, orang yang tidur, orang yang dalam keadaan tidur itu masih punya nyawa, nyawanya masih ada di dalam tubuhnya. Tetapi salah satu sukmanya melayang. Sukma kalau melayang dari tubuh, asalkan nyawa tidak ikut melayang, maka raga masih hidup. Raga itu masih hidup. Mengapa? Karena nyawanya masih ada. Nyawanya masih bersatu di dalam raga. Tetapi ada salah satu sukma yang melayang dari raga tersebut. Sehingga orang tatkala tidur, maka panca inderanya minimal sudah berkurang. Al-hawasul khamsu, panca inderanya. Mungkin penciumannya berkurang, apalagi penglihatannya. Masa ada orang tidur itu bisa melihat? Kan tidak mungkin. Kemana? Penglihatannya kemana? Matanya masih ada kan? Masih ada matanya. Tetapi kekuatan penglihatannya kemana? Telinganya masih ada? Masih ada. Tetapi apakah telinganya juga setajam tatkala dia dalam keadaan sadar, tidak tidur? Orang dalam keadaan tidur, telinganya masih ada. Tapi kekuatannya kemana? Coba direnungkan. Demikian juga tatkala tidur. Misalnya nih kita dicubit pelan-pelan. Kalau dalam keadaan sadar langsung terasa sakit. Tetapi keadaan tidur mengapa tidak terasa sakit? Bahkan kadang-kadang ada yang tidurnya begitu pulasnya. Dibulak-balik, dicubitin tidak terasa. Lalu kemana rasa itu? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah ilmu hakikat. Ilmu hakikat kehidupan. Ada syariat, ada hakikat dan ma'rifat. Sekali lagi, ada syariat, ada hakikat dan ma'rifat. Semuanya ini harus berthariqah. Thariqah adalah suatu jalan. Jalan ada suatu bimbingan. Ada seorang mursyid yang membimbing, mengarahkan. Oleh sebab itulah, mari walaupun melalui channel YouTube, kita bisa mengkaji dan kita bisa melatih olah rasa kita. Bukan hanya olahraga tetapi olah rasa. Bagaimana kita bisa mengatur rasa kita.
Seandainya kita ini misalnya ada kabar gembira, nggak langsung kita lepas kontrol, saking gembiranya kita lepas kontrol. Seandainya mendengar kabar duka, kita juga tidak langsung sedih sesedih-sedihnya. Tidak, karena kita sudah mampu untuk mengontrol rasa tersebut. Kita bisa mengatur rasa tersebut. Bahkan kalau seandainya yang masih muda ini, yang mendengar video ini, yang masih pemuda dan pemudi, misalnya nih ada seorang pemuda yang sendirian, misalnya sendirian di dalam kapal, di lautan misalnya, atau di pesawat lah, atau di mobil lah, di bis, atau dimanapun. Kemudian ada cewek cantik yang menggoda, cantik sekali. Kalau seorang pemuda atau pemudi tersebut yang digoda sudah mampu untuk mengolah rasanya, maka seketika itu dia akan menarik nafas dan berzikir kepada Allah. Tatkala itu rasanya akan dicabut oleh Allah. Dia walaupun dirangsang tidak akan merangsang, padahal dia normal. Oleh sebab itu orang yang mampu mengolah rasa, mengatur rasanya itu, dia akan bisa memanage dirinya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dia sudah memiliki seorang istri. Apabila dia kepingin memuaskan istrinya, maka dia tinggal tarik nafas, kemudian membaca zikir tertentu yang insya Allah nanti kita akan ajarkan. Kemudian dia akan memiliki kekuatan yang prima, yang luar biasa. Tetapi kalau seandainya dia misalnya istrinya dalam keadaan sakit atau melahirkan, dia supaya terjaga, maka dia juga bisa mengontrol emosinya, mengontrol syahwatnya. Dia bisa mematikan rasanya. Rasanya akan mati. Oleh sebab itulah beda antara orang-orang yang sudah ma'rifatullah, yang benar-benar dijaga oleh Allah melalui rasa yang ada di dalam dirinya. Maka berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah melatihnya. Oleh sebab itu marilah kita belajar untuk mengolah rasa antara keseimbangan raga, sukma dan nyawa. Lalu zikir apakah yang harus diucapkan? Zikirnya cuma satu, hanya satu kata saja. Satu lafaz, yaitu lafzul jalalah, lafaz keagungan, yaitu ucapan Allah, 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 Allah. Caranya duduk bersila. Kemudian pejamkan mata, kedua mata. Karena nanti akan menarik nafas. Kalau matanya terbuka, khawatirnya akan mengganggu saraf mata. Oleh sebab itu duduk bersila, kemudian matanya dipejamkan, tarik nafas pelan-pelan, kemudian simpan di dalam perut. Kemudian tahan nafas di dalam perut. Rasakan nafas itu masuk ke dalam seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seluruh ujung-ujung jari kita juga ada gerakan nafas itu. Seluruh punggung kita, tubuh kita, semuanya harus teraliri oleh nafas. Nafas adalah nafsun. Nafsun adalah sukma. Kalau raga disebut jasadun, jasad atau badan, itu raga. Badan kita itu raga. Nafasun, nafsun adalah sukma. Sukma kita menyatu ke dalam seluruh tubuh kita. Rasakan, kemudian sampai hingga panas, kemudian detak jantung kita yang memompa darah mengalir ke seluruh tubuh, kemudian detak jantung itu mengucapkan lafaz Allah, 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 Allah. Konsentrasi hanya satu tujuan, yaitu hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian keluarkan nafas secara perlahan-lahan melalui mulut, jangan melalui hidung. Detak jantung tetap mengucapkan lafaz Allah, 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 Allah. Setelah itu dilatih berulang-ulang, insya Allah luar biasa hasilnya.